Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Anugrah Caesar dari kelas 10M asal sekolah SMA Negeri 4 Palu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi tentang pohon jeruk nipis. Jeruk nipis atau yang dikenal dengan Lacitrus aurantifolia merupakan jenis tumbuhan yang masuk ke dalam suku jeruk-jerukan yang tersebar di Asia dan Amerika Tengah. Dikenal juga sebagai jeruk pecel, pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 6-3 meter, bercabang banyak dan berduri, daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil. Perbungaan kecil muncul dari ketiak daun dan bunga kecil, putih berbau harum. Buah bulat sampai bulat telur, berwarna hijau sampai kuning, dan kulit buah tipis mengandung banyak minyak atsiri. Daging buah berwarna putih kehijauan, sangat asam, mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Biji banyak, kecil, bersifat poliembrioni. Di Indonesia dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tumbuh baik di tanah alkali, di tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung. Perbanyakan dengan biji, okulasi atau cangkok. Buah digunakan untuk membuat minuman, obat batuk, dan penyedap masakan, dan juga sering dipakai untuk menghilangkan karatan dan mencuci rambut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman aglonema yang juga dikenal dengan nama Sri Rejeki merupakan anggota famili Araceae, satu kelompok dengan tanaman keladi. Tanaman hias daun ini memiliki 40 jenis. 3 di antaranya yang menjadi favorit pencinta tanaman hias adalah Aglonema costatum, Aglonema modestum, dan Aglonema crispum. Aglonema ditemukan tumbuh alami di negara-negara tropis seperti di kawasan Asia Tenggara, India, dan Cina. Habitat alaminya adalah rawa-rawa dan hutan hujan. Sri Rejeki termasuk dalam kelompok tanaman herba yang dapat tumbuh dengan ketinggian 20-150 cm. Daunnya tersusun berselang-seling pada batang, berbentuk warna lonjong, dan memiliki variasi warna dari merah hingga putih hijau. Getah dari beberapa jenis aglonema ada yang mengandung racun. Racun tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit dan peradangan pada bibir, lidah, tenggorokan jika terminum. Aglonema sangat terkenal sebagai tanaman hias karena tanaman ini memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap berbagai variasi lingkungan dan mudah ditumbuhkan. Pohon pisang Musa paradisiaca adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Tinggi pohon ini dapat mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah yang ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh. Pisang juga memiliki manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tanaman pisang dapat dimanfaatkan. Berikut ini manfaat pohon pisang, yaitu adalah 1. Buah dapat dimakan langsung tetapi juga dapat dijadikan bahan olahan seperti keripik, sale pisang, dan tepung pisang. 2. Daun yang masih menggulung dapat dijadikan obat, dan daunnya yang sudah tua dapat membungkus makanan. 3. Batang ketika ditebang akan mengeluarkan getah. Getah itu dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin dari kelas 10M. Saya akan berobservasi tentang tumbuhan kelor. Daun kelor selama ini lebih dikenal sebagai bahan pangan yang biasanya diolah menjadi sayur. Padahal, daun kelor juga bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sebab, ada banyak khasiat kesehatan yang bisa diperoleh dari daun kelor. Hasil studi menunjukkan bahwa daun kelor dapat mencegah berbagai penyakit karena mengandung banyak nutrisi yang sangat penting. Daun kelor mengandung semua unsur asam amino esensial yang sangat penting, yakni unsur vitamin A, vitamin B1, B2, B3, vitamin C, kalsium, koordinat, tembaga, serat, zat besi, magnesium, dan fosfor. Daun kelor segar akan semakin baik dikonsumsi setelah dikeringkan dan dihaluskan karena semua nutrisi yang dikandungnya akan mengalami peningkatan kecuali vitamin C. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahman dari kelompok 5 siswa SMA 4 Palu. Kali ini saya ingin membagikan hasil soal observasi pohon pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Pisang memiliki daun bertangkai yang berpencar dan mudah robek dengan bagian batang yang meruncing. Ukuran daun pada tiap spesies pisang juga berbeda-beda. Tangkai pisang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Bagian bunga pada pisang akan membentuk buah yang disebut sisir. Buah pisang berkelompok dalam satu bunga majemuk dengan ukuran yang makin ke bawah makin mengecil. Pisang dapat tumbuh subur di wilayah dengan musim kemarau yang berlangsung hingga 4,5 bulan. Curah hujan yang diperlukan oleh pisang untuk tumbuh dengan subur adalah 650 hingga 5.000 ml per tahun. Sementara itu, suhu lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan pisang berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 29,5 derajat Celcius. Nama spesies dari pisang adalah Musa sp yang berasal dari genus Musa. Pisang termasuk dalam famili Musaceae dalam kelas tumbuhan berkeping biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. Spesies pisang masih berkerabat dengan Orchidaceae. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Istilah pisang juga dipakai untuk sejumlah jenis yang tidak menghasilkan buah konsumsi, seperti pisang alpaka, pisang hias, dan pisang kipas. Pisang mempunyai kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan apel. Buah pisang mengandung mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung vitamin yaitu vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin B6, dan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. Sementara itu, pisang menghasilkan buah dengan jumlah yang berlipat setelah mulai berbuah. Pisang dapat menghasilkan buah sebanyak 3 atau 4 kali lipat dari masa berbuah pertamanya. Sementara itu, kesuburan tanah di sekeliling pisang sangat cepat memburuk. Pisang harus selalu memperoleh pemeliharaan rutin. Buah pisang juga hanya dapat bertahan selama 15 hari setelah panen dan setelahnya akan mengalami pembusukan. Oke, terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu baku dan juga masih terkancing-kancing. Mohon maaf sebesar-besarnya dan juga saya minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggungkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Yusuf dari kelas 10M dari siswi SMA Negeri 4 Palu. Kali ini saya mengobservasi tumbuhan pandan. Tumbuhan pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya tumbuh di pantai daerah tropikal. Ciri-ciri tumbuhan pandan adalah daunnya memanjang, akarnya besar, dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Ukuran tumbuhan pandan merupakan variasi, mulai dari 50 cm hingga 5 meter. Daun pandan selalu hijau, sehingga beberapa di antaranya dijadikan tanaman hias. Berbagai jenis pandan menyebar di Afrika Timur, Asia Tenggara, Australia, hingga Kepulauan Pasifik. Jenis-jenis pandan paling sedikit ada 600 jenis pandan di dunia. Semisalnya daun pandan wangi. Daun pandan wangi biasanya digunakan sebagai pewangi, pewarna makanan, juga komponen dekorasi dan pewangi ruangan. Pandan wangi adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanus yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen paling dalam tradisi masakan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya, pada umumnya daun pandan dimanfaatkan sebagai rempah untuk memberikan aroma harum pada masakan. Demikian hasil observasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.